untuk melihat IgG, tokso, CMV sama rubella ya. Waktu itu IgG-nya yang positif itu CMV sama rubella. Nah, setelah itu kan diberikan obat terus sampai sekarang belum berhasil hamil sih. Nah, untuk program berikutnya apakah saya harus melakukan pemeriksaan HSG atau bagaimana, dok? Soalnya kan HSG itu melihat tuba tersumbat ya. Kalau sudah pernah hamil, apakah perlu dilakukan HSG lagi atau bagaimana? Iya. Mohon maaf, Bu Friska umurnya berapa? Umurnya 28 tahun. Umur 28 tahun, nikah udah berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun? Ya. Siklus haidnya teratur? Teratur. Yang bermasalah dari selabor IgG ya? Ya, IgM dulu nggak diperiksa sih, IgG aja yang diperiksa. Jadi kalau saya bahas dulu tadi mengenai TORS tadi. Jadi kalau IgG yang positif, itu artinya kita pernah terinfeksi dan kita sekarang lagi memiliki antibodi terhadap itu. Jadi itu nggak perlu diterapi. Kecuali IgM yang positif. Kalau IgM-nya positif, artinya kita sedang menjalani infeksi baru. Kalau dua-duanya positif, IgM positif, IgG positif, artinya kita dulu pernah terinfeksi, sekarang infeksinya kambuh lagi. Seperti itu cara membacanya. Tapi kalau hanya IgG saja yang positif, IgM-nya negatif, maka itu tidak perlu terapi. Itu hanya menunjukkan bahwa Ibu Friska sudah memiliki antibodi terhadap penyakit tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah HSG. Memang HSG ini biasanya berlaku hanya 6 bulan gitu. Karena setelah 6 bulan, walaupun dulu pernah hamil gitu, kan belum tentu juga keadaan tuba dulu sama dengan keadaan tuba sekarang. Karena paling sering penyebab gangguan tuba atau infeksi tuba itu adalah karena keputihan. Keputihan itu infeksi di vagina, kemudian merambat ke atas ke mulut rahim, merambat ke dinding rahim, akhirnya merambat terus ke saluran tuba sehingga menimbulkan infeksi pada saluran tuba, akhirnya terjadi penyumbatan pada saluran tuba. Sehingga kalau lebih dari 6 bulan nanti data tubanya tidak akurat lagi, sebaiknya diulang gitu. Karena dalam jangka waktu 6 bulan banyak hal atau banyak kejadian yang bisa saja terjadi. Mungkin 6 bulan lalu tidak ada keputihan, tapi 6 bulan sekarang ini keputihannya banyak misalnya. Maka yang dulunya lancar sekarang jadi tersumbat, itu bisa saja terjadi. Jadi biasa kita hanya 6 bulan gitu, lebih 6 bulan kita anjurkan untuk HSG-nya diulang kembali. Demikian, Bu Rizka, ada lagi yang mau ditanya? Itu saja sih dulu, dok. Oke. Cukup terima kasih ya, dokter ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Friska atas pertanyaannya. Selanjutnya kita untuk Ibu Tami. Silakan Ibu Tami. Ya, halo dokter. Saya umurnya 28 tahun. Usia pernikahan 1,5 tahun. Terus pertanyaan saya, kan itu tadi dibahasnya tentang yang internal semua ya. Kalau misalnya faktor eksternal seperti DI atau ID gitu, terus vagisinimus gitu. Nah, itu gimana treatmentnya dan berapa budget yang harus kami siapkan untuk pengobatannya ya? Gitu. Terus kita mau Bu Tami, diulang lagi agak kurang jelas ya kedengaran. Gimana tadi? Faktor eksternal ya? Iya, faktor eksternal misalnya. Nah, faktor eksternal contohnya apa misalnya? ID atau DI gitu, terus vagisinimus. Nah, kalau misalnya pertanyaan sih bagaimana treatmentnya, berapa budget yang harus kami siapkan untuk pengobatannya gitu. Terus untuk vagisinimus gimana ciri-ciri, apakah istrinya ini mengalami vagisinimus atau tidak, gitu sih. Terima kasih. Vaginismus ya? Jadi ada berapa ya? 3 dari pertanyaan. DI, treatment DI atau ID ya. DI apa nih? Diet apa? Erectile dysfunction. Gangguan ereksi. Ya. Terus gangguan ereksi. Terus dia juga mungkin ada ngalamin delay ejaculation. Delay ejaculation, oke. Terus gimana treatmentnya, berapa budget yang harus kami persiapkan gitu. Terus kalau kesulitan ya untuk penetrasi, apakah bisa jadi si istri mengalami vagisinimus atau enggak gitu. Terima kasih. Udah tangkap ya. Jadi Bu Tami gini ya. Jadi ini lebih banyak ke masalah seksologi sebenarnya nih. Ke masalah seksologi, di mana kalau seandainya terjadi ejakulasi dini atau adanya delay ejaculation atau ketidakmampuan untuk ereksi atau terjadinya vaginismus di mana setiap mau berhubungan vaginanya berkontraksi, mengalami nyeri yang hebat. Ya, itu artinya apakah itu ejakulasi dini, apakah itu delay ejaculation, apakah itu vaginismus atau segala sesuatunya yang menyebabkan kesulitan
daripada suaminya untuk melakukan penetrasi terhadap si istrinya, vaginanya, itu tentu akan berpengaruh terhadap transfer sperma atau masuknya sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Maka penata laksanaan ini, maka kita harus bagi dua itu. Karena kita tahu hubungan suami istri atau ML atau koitus itu banyak sekali fungsinya. Yang pertama ada fungsi disebut dengan fungsi biologis. Artinya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Ada fungsi rekreasi, ya, memang untuk senang-senang. Ada juga fungsi reproduksi, memang berfungsi untuk memperoleh kehamilan atau keturunan. Maka masing-masing beda-beda porsinya. Kalau kita mengatasi masalah fungsi biologis maupun fungsi rekreasi tadi, maka kita akan melakukan pendekatan secara psikologi. Apa permasalahannya, kenapa terjadi vaginismus, kenapa terjadi ejakulasi dini, kita periksa hormon laki-lakinya, kita periksa segala macamnya. Kenapa terjadi ini, apakah ada penyakit diabetes pada suaminya, atau mengalami, apakah ada masalah trauma psikologis, atau dan lain-lainnya, apakah orientasi seksualnya, segala macamnya kan kita nilai itu. Kalau khusus yang untuk fungsi biologis. Tapi kalau fungsi reproduksi, ya tanpa mengabaikan fungsi biologis tadi, permasalahannya adalah sperma nggak bisa masuk kan, sperma nggak bisa lacuk. Itu bisa kita lakukan inseminasi. Karena kalau inseminasi kita kan pakai kateter halus. Yang penting adalah spermanya masuk ke dalam. Dan si suaminya bisa mengeluarkan sperma secara masturbasi. Jadi suaminya bisa mengeluarkan sperma secara masturbasi, spermanya kita tampung, kemudian kita lakukan tindakan washing sperma, kita ambil sperma yang bagus saja, kita masukin kateter, nanti dengan kateter halus kita transfer spermanya ke dalam rahim langsung. Sehingga masalah tadi ketidakmampuan melakukan penetrasi bisa terselesaikan untuk reproduksi. Gitu. Nah, tapi kalau untuk fungsi biologis, nanti kita akan lakukan evaluasi secara mendalam. Jadi ada dua pendekatan. Bisa dipahami Ibu Tami? Iya, bisa saya pahami sih. Ya, jadi ada dua jalur itu, ada dua jalur yang kita atasi, masalah biologis dan masalah reproduksi. Kalau reproduksi ya tinggal itu aja. Kalau nggak bisa penetrasi ya kita ambil spermanya, kita masukin sendiri pakai kateter halus. Karena ada beberapa pasien saya itu, ada beberapa itu yang setelah menikah 5 tahun masih perawan istrinya. Ada 2-3 pasien saya itu. Tapi ketika saya lakukan USG transvaginal, bisa, padahal USG transvaginal itu besar sekali alatnya. Bisa masuk USG-nya. Karena dengan pendekatan psikologis. Saya lakukan pendekatan psikologis, lakukan USG bisa. Tapi kalau mau berhubungan sama suami, tidak bisa. Jadi kan ini masalah psikologis yang harus kita atasi. Sedangkan USG dia bisa masuk, besar itu. Yang giliran suaminya nggak mau, dia takut, dia ketakutan, sakit, segala macamnya. Jadi ini harus diselesaikan gitu. Tapi kalau untuk masalah reproduksinya tinggal program hamil saja. Tapi makanya itu anehnya di sana, ini masih perawan, tapi ketika lakukan USG bisa. Gitu. Tapi kalau berhubungan dia takut, berarti ada masalah. Maka ini harus kita gali lebih dalam. Seperti itu, Bu Tami. Kalau budgetnya, kalau di BMC berapa ya? Ada nggak untuk penyelesaian secara ininya sih? Apa? Maksudnya sembuh total gitu ya? Gitu. Budget apa itu? Budget biaya gitu. Ya paling perkiraan. Ya paling konsul aja, bukan pesan USG. Tergantung kondisi kita temukan nanti sih. Kita seperti biasa konsul biasa, kemudian biaya USG itu saja kan. Kalau cek hormon ya biaya cek lapor. Kalau ikut program inseminasi ya berarti biaya insem gitu. Jadi tergantung nanti penilaian kita, nggak bisa kita perkirakan sekarang. Nanti kita nilai dulu di mana permasalahannya, apa yang mesti kita lakukan. Di sana baru muncul budget. Jadi kalau sekarang cuma berfokus ke psikologi. Kalau treatment fisiknya gitu, mungkin selain minum obat atau yang lain gitu? Iya, nanti kalau memang ada masalah di laki-laki, kita akan cek hormon dulu deh. Hormon FSH, LH, hormon testosteronnya. Kita lakukan cek hormon, kemudian kita lakukan pendekatan psikologis, permasalahannya apa kebiasaannya, bagaimana orientasi seksualnya, segala macamnya. Karena zaman sekarang kan juga banyak tuh Bu ya, yang LGBT segala macam itu, jadi dia masalah orientasi seksual, jadi dia bukannya tidak bisa berhubungan, tapi memang dia tidak berminat sama istrinya, mau diapain? Tidak berminat, makanya dia tidak bisa melakukan ereksi terhadap istrinya. Makanya kita lakukan pendekatan juga. Banyak juga sekarang itu kejadiannya. Maka kita harus lakukan diskusi one by one biasanya, pendekatan psikologis, apa permasalahannya. Nanti kita coba
kita atasi secara psikologis. Kalau memang ada masalah hormon, kita terapi dengan hormon. Kalau masalah psikologis, kita terapi dengan psikologis. Itu untuk yang masalah seksologinya. Oke, ya sekian gitu aja sih. Terima kasih. Ya. Oke, Tami. Ya. Udah hasil bayangannya ya. Oke, terima kasih Bu Tami. Untuk selanjutnya Dok, ada Ibu Rizka. Rizka, Ibu Rizka, silakan Ibu Rizka. Ibu Rizka. Halo. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Halo. Ya, Ya, silakan. Ibu. Iya Dok, saya Rizka, udah nikah 2,5 tahun. Ya. Umur saya 28 tahun. Yang ingin saya tanyakan, apakah terapi yang dilakukan pada kasus oligosteratospermia itu berapa lama gitu Dok dalam pengonsumsian vitaminnya? Oh gitu. Terus apakah setelah ada jangka waktu dan setelah itu bakal diperiksa lagi ke labor gitu Dok? Ya. Bu Rizka, umurnya berapa tadi? 28 tahun Dok. Nikahnya berapa lama? 2,5 tahun. Suami umurnya? Umur suami? Umur suami 28 tahun sama Dok. 28 tahun. Ya, jadi kalau memang hasil analisa sperma OAT, oligoastenoterato, nanti kita lihat dulu seberapa berat OAT-nya. Nah, kan kalau sperma itu kita nilai pertama jumlah. Ya, kalau O artinya oligo berarti jumlahnya kurang. Tapi kita lihat seberapa kurang. Yeah. Kalau asteno berarti pergerakan atau gerakan aktifnya berapa. Kalau hasil labornya Dok kurang tuh kan harusnya 15. Kalau suami itu 13. Ya. Berarti kalau tidak terlalu berat. Terus Ya, kalau OAT-nya ringan, OAT tersebut ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan kan ya kita sambil berjalan. Kalau saya sih sambil berjalan, karena nggak mungkin kita berikan terapi antioksidan, anti radikal bebas pada suaminya, kemudian dibiarkan 3 bulan itu 4 bulan, 6 bulan, artinya wasting time gitu kadang-kadang. Maka saya biasanya kan sambil berjalan kita kasih terapi. Jadi setiap pasangan suami istri datang ke praktek, kita kan 1 bulan, 1 siklus haid kita melakukan screening. Pemeriksaan USG, HSG, dan analisa sperma. Nah, selama 1 bulan tuh suaminya langsung kita terapi selama 1 bulan. Sehingga pada siklus haid berikutnya itu sudah start program hamilnya. Jadi tidak ditunda program hamil hanya karena spermanya kurang bagus. Justru program hamil itu adalah untuk menyelesaikan masalah sperma yang kurang bagus. Kalau sperma kurang bagus, kalau dia spermanya masuk ke saluran reproduksi wanita melalui hubungan suami istri, kita tahu secara alami itu lebih kurang 90% sperma itu mati dalam vagina. Itu alami, itu pada sperma normal. Hanya lebih kurang 10-15% yang bisa melewati hadangan mulut rahim sampai ke saluran tuba. Hanya sedikit, itu secara alami pada sperma normal. Apalagi pada sperma yang kurang baik. Otomatis 100%-nya mati di vagina. Apalagi kalau si ibunya vaginanya ada keputihan, ada infeksi, otomatis semua sperma akan mati. Jadi kita perbaiki pun kualitas spermanya. Kalau memang ada keputihan, percuma saja, nanti sperma juga akan mati juga di vagina. Maka untuk itu, lebih baik kita lakukan program inseminasi. Inseminasi juga termasuk program untuk mengatasi masalah sperma. Sehingga dengan inseminasi nanti spermanya akan di-washing. Di-washing itu artinya dipisah antara sperma yang bagus dengan sperma yang jelek. Sperma yang jelek dibuang, sperma yang bagus dikumpulin, dimasukin dalam kateter. Kemudian spermanya kita transfer langsung ke dalam puncak rahim. Jadi kita membypass perjalanan sperma. Sperma nggak perlu capek-capek, nggak perlu repot-repot jalan dari vagina sampai ke puncak rahim. Kita hantarkan langsung dia ke puncak rahim. Karena dia tidak sanggup mencapai puncak rahim. Karena kualitasnya jelek, kita hantarkan ke puncak rahim. Sehingga puncak rahim dengan saluran tuba itu sangat berdekatan. Hanya jarak 1 cm ya, sampai 1 cm sampai dengan 1,5 cm jaraknya. Sehingga spermanya akan langsung masuk ke saluran tuba. Jadi walaupun sedikit, tapi dia efektif, langsung kita hantarkan. Nah, itulah solusinya dengan inseminasi tersebut. Kalau memang kliennya berat sekali spermanya, berat sangat dikit sekali yang jelek, otomatis tentu bayi tabung. Karena sperma yang jelek tersebut, walaupun sudah kita insen, sudah kita hantarkan langsung ke dalam saluran tubanya, tapi ketika dia ketemu dengan sel telur, dia nggak bisa menembus sel telur. Nah, nggak bisa menembus sel telur. Kalau keadaan seperti itu yang kita temukan, maka otomatis jalan keluarnya adalah dengan bayi tabung. Maka spermanya langsung kita tusukkan atau kita suntikkan ke dalam sel telur. Karena kalau dibiarkan secara alami, spermanya nggak sanggup menembus sel telur. Maka kita suntikkan ke dalam. Yang disebut dengan proses ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, injeksi sperma pada proses bayi tabung. Saya kira demikian.
satu lagi dok, saya ini mau program tapi masih rada takut karena pandemi. Menurut dokter seberapa aman sih sekarang Oh, untuk pergi program ke rumah sakit gitu? kalau di BMC, Morula, insya Allah aman karena protokol kesehatan dilakukan dengan ketat di sana. Yang pertama adalah ada screening awal di depan, riwayat perjalanan, segala macamnya, suhu. Jadi kalau demam, ada riwayat perjalanan dari tempat pandemi, itu biasanya tidak diizinkan masuk. Jadi betul-betul ketat. Dan begitu masuk, maka ibu akan bertemu dengan para petugas-petugas yang memakai APD level 2. Jadi sangat kecil kemungkinan ada penularan dari petugas ke pasien. Bahkan saya sendiri memakai APD level 2, pakai topi, pakai kacamata goggle, pakai face shield, pakai kacamata, handscoon panjang, segala macamnya. Sehingga kecil sekali kemungkinan ada penularan dari petugas ke pasien. Kemudian untuk sesama pasien, maka pasien yang masuk pun kita screening. Ya, yang demam atau apa tidak diizinkan masuk. Kemudian setiap pasangan itu mesti pakai masker. Kemudian ketika melakukan program hamil wajib menempuh pemeriksaan PCR kalau bayi tabung atau pemeriksaan rapid test. Jadi kita lakukan rapid test untuk memastikan si ibunya betul-betul bersih dari COVID-19. Jadi saya kira cukup aman, jadi ibu nggak usah takut. Karena kita nggak tahu nih pandemi ini berakhir kapan, kalau ibu tunda-tunda, Iya. nggak tahu kita kan. Tapi insya Allah protokolnya cukup ketat dan cukup baik gitu. Jadi saya kira nggak perlu khawatir. Asalkan ibu pakai masker aja. Pakai masker. Iya dok. Terus satu lagi dok, kalau misalkan konsul itu bisa sehari sebelum konsul kita bikin janjinya atau beberapa hari sebelumnya? Karena saya di luar kota. Bisa sih Bu, banyak sih pasien-pasien saya. Bahkan ada yang banyak juga yang WA, DM saya. Dok saya, ya bisa Bu, bisa dibantu kok Bu. Bisa dibantu pendaftaran. Nanti saya kasih nomor pihak asisten atau nanti kadang-kadang si pasiennya banyak juga yang DM saya, banyak juga yang WA saya. Dok saya mau datang besok, iya saya jawab. Saya insya Allah yang di DM, yang di YouTube atau dimanapun selalu saya jawab. Jadi pasiennya yang dari luar kota tidak perlu khawatir gitu. Bisa kok, kan HP saya juga ada beredar itu, tinggal di WA, nanti takut nanti kan ibu datang ternyata dokternya nggak praktek. Pasti saya informasikan dan saya jawab. Terima kasih dok atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Rizka atas pertanyaannya. Kita lanjut ya dok. Selanjutnya untuk Bapak Christopher Jones. Silakan Bapak. Silakan Bapak Christopher Jones untuk melakukan pertanyaan Pak. Kita lanjut ke Ibu Wika Andria Dharma. Pada Ibu Wika, silakan Ibu. Halo Ibu Wika. Lanjut ke Ibu Nela. Ibu Nela Resa, silakan Ibu. Nela Resa. Masih unmute. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini dok, saya mau nanya. Ya. Saya tahun 2019 kan udah pernah insem. Ya. Itu apa yang harus dilakuin lagi itu mesti HSG lagi apa enggak? 2019 Bu ya? Berarti udah setahun ya? Ya, awal bulan Maret. Oh, bulan Maret. Berarti kan udah setahun ya. Saran saya sih, iya, HSG-nya 6 bulan sih Bu. Kalau lebih 6 bulan, takutnya nggak akurat. Karena resikonya kalau kita melakukan inseminasi, kalau kita tidak tahu bagaimana keadaan tubuhnya, kalau saat dia tubuhnya tersumbat, maka apa yang kita lakukan itu sia-sia gitu. Maka kalau saya lebih dari 6 bulan sebaiknya diulang HSG. Waduh, berarti gue belum. Kenapa? Halo, ya kenapa Bu? Terputus ya dok. Ya, halo. Iya dok.
Itu harus analisa sperma juga ya? Ya, sebaiknya iya sih sekira. Tapi pemeriksaan sperma nggak wajib sih. Tapi kalau diperiksa lebih baik lagi. Tapi kalau HSG saran saya lebih baik diulang lagi karena sudah 1 tahun. Lebih baik diulang gitu. Karena takutnya nanti 1 tahun tuh banyak kejadian. Yang dulunya ibu tidak ada keputihan misalnya, sekarang ada keputihan. Yang dulunya tubannya lancar, sekarang tersumbat, bisa saja kan. Maka lebih baik kita cek sehingga sebelum kita memulai program hamil itu kita dapat data yang akurat. Jadi kita tidak meraba-raba. Dapat data yang akurat, oh ini permasalahannya ini. Jadi kita memulai itu enak, betul pasin. Kalau tidak pas nanti hasilnya juga tidak optimal. Satu lagi dok, itu setelah kita melakukan insem itu, apa yang harus kita lakukan? Harus bed rest atau seperti biasa? Bed rest-nya pasca insem itu hanya 1 jam saja. Habis itu seperti biasa, tapi jangan ibu melakukan olahraga yang ekstrim. Ibu main skipping misalnya, loncat-loncat, aerobik, ya janganlah. Yang olahraga-olahraga biasa. Malah 24 jam setelah insem, ibu dianjurkan untuk hubungan suami istri lagi untuk menambah dosis sperma. Aktivitas fisik biasa saja. Asal jangan melakukan olahraga-olahraga ekstrim lah. Kalau hanya Iya dok, makasih dok. Ya, sama-sama ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nela. Kita kembali ke Bapak Christopher John, silahkan. Silakan Bapak. Selamat siang dok. Siang. Saya Rina dari Batam dok. Oh ya. Saya mau nanya dok, saya kan udah nikah 3 tahun. Ya. Saya udah konsul ke dokter, terus saya pernah diagnosa PCOS. PCOS ya. Terus sudah mengikuti beberapa terapi dan obat. Diagnosa terakhir sih PCOS-nya nggak ada dok. Terus dulu kan waktu saya PCOS itu dok, haid saya memang nggak teratur sekali sebulan. Ibu gemuk ya? Atau gimana berat badannya? Berat badannya 59 dok. Iya, agak overweight ya. Katanya sih dok 2 kilo lebih. Ya. Terus lanjut Bu. Terus waktu itu kan memang siklus haid saya terganggu dok waktu didiagnosa PCOS. Nah, setelah selesai PCOS itu, saya siklus haidnya sekali sebulan. Belakangan ini dok, semenjak bulan 2 kemarin, siklus haid saya tuh kembali lagi dok 1,5 bulan kayak yang pengobatan PCOS itu. Kalau kemungkinan PCOS-nya muncul lagi nggak dok? Ya, jadi Bu, PCOS itu nggak bisa sembuh sebetulnya, tapi bisa dikendalikan karena dia bawaan genetik, gitu. Tidak bisa. Tapi kalau kita melakukan modifikasi gaya hidup, yang pertama ibu harus lakukan modifikasi gaya hidup, seperti saya sampaikan tadi. Pertama harus turunkan berat badannya 5 sampai dengan 10%. Ibu mesti olahraga 3 kali seminggu, durasi 30 menit. Dietnya mesti rendah karbohidrat, rendah kolesterol. Kemudian harus didampingi dengan terapi hormonal, tidak bisa dilepas. Kalau dilepas dia akan kembali lagi kacau siklus haidnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan profil hormon. Kapan perlu pada haid kedua, kita periksa hormon FSH, hormon LH, dan hormon estradiolnya. Ada 3 profil hormon dasar yang kita periksa. Nanti kita lihat bagaimana rasio hormon LH terhadap hormon FSH-nya. Kalau ternyata hormon LH-nya sangat tinggi, dan itu sering kita temukan pada PCOS, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menempuh tindakan seperti laparoskopik ovarium drilling, di mana ovariumnya harus kita drilling. Beberapa titik kita drill itu artinya kita lubangin dengan energi di beberapa titik untuk menurunkan kadar hormon androgen yang tinggi pada ovariumnya atau indung telurnya. Setelah itu harus diikuti dengan program hamil, Bu. Jadi dia berkesinambungan. Lakukan modifikasi gaya hidup, berikan terapi hormonal, kapan perlu lakukan laparoskopik ovarium drilling, lanjut dengan program hamil, inseminasi, paling tidak inseminasi. Jadi tidak sulit untuk hamil secara alami kalau tidak dibantu. Maka lakukan inseminasi. Inseminasi pun kita batasi 3 kali sampai 6 kali. Kalau 3-6 kali masih gagal juga, maka kita naik ke step berikutnya ke bayi tabung. Jadi penata laksananya mesti berkesinambungan. Kesinambungan, Bu. Tidak bisa diputus kecuali dia belum menikah atau nona. Kalau belum menikah atau nona, maka kita akan berikan terapi hormonal sampai dia menikah. Sampai dia menikah. Intinya adalah pada PCOS itu si pasiennya mesti haidnya teratur. Nah, kalau dengan modifikasi gaya hidup tidak bisa teratur, harus kita bantu dengan terapi hormon. Sampai kapan kita berikan terapi hormon, nanti kita lepaskan pelan-pelan. Sambil modifikasi gaya hidup tadi. Kalau dia bisa pulih kembali, teratur kembali, maka tidak perlu terapi hormon. Tapi kalau masih belum, maka kita dampingi terus.
sambil kita lakukan program hamil. Karena jangan menunggu, Bu. Kalau PCOS jangan kita tunggu, hamil-hamil alami sulit. Apalagi kalau haidnya tidak teratur ini, otomatis tidak ada sel telur matang. Harus dilakukan program hamil. Dan secepatnya. Dan pengalaman kita, alhamdulillah yang PCOS banyak yang hamil berhasil kalau dia berkesinambungan pada telasanaannya. Dan melakukan program hamil. Bahkan dengan inseminasi banyak hamil kembar juga gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi nggak boleh pengobatannya tidak berkesinambungan. Harus berkesinambungan satu rangkaian dengan program hamil. Dan kalau sudah hamil nanti otomatis kita sudah berkurang beban kita. Paling tidak ibu sudah punya anak. Nanti berikutnya tinggal kita lakukan pengaturan siklus haid dengan terapi hormon. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan, Bu. Jadi jangan terputus ibu datang sekali habis itu tidak didampingi. Otomatis dia kembali lagi. Demikian Bu Nurul. Terus, Bu apa tadi? Stofel ya? Terus Dok, kalau seumpamanya saya udah mulai programnya, saya kan ini bekerja Dok, tinggalnya juga di luar, saya kan tinggalnya di Batam juga. Jauh daripada. Kalau saya udah mulai programnya, yang apa untuk kunjungan atau saya harus berapa kali ke sana gitu Dok? Ya, jadi untuk inseminasi itu seperti saya katakan tadi kan kita hanya butuh 3 pemeriksaan dasarnya. Pertama USG transvaginal haid kedua. Kemudian lakukan pemeriksaan HSG hari ke-9 atau hari ke-10. Udah 2 itu aja. Dan pemeriksaan sperma. Saya hanya butuh 3 data itu saja. Lakukan USG pada haid ketiga, lakukan HSG hari ke-9, hari ke-10, dan saya lakukan pemeriksaan analisa sperma. Udah dapat 3 data itu, maka siklus haid berikutnya sudah bisa kita mulai start. Jadi dan berarti ada 2 kunjungan itu. Kunjungan pada haid ketiga 1, kedua adalah kunjungan pada haid hari ke-9 atau hari ke-10 untuk HSG. Udah 2 kali kunjungan. Kemudian di siklus haid berikutnya kita langsung program hamil. Program hamil itu kalau di luar kota ibu berarti ibu stay lebih kurang ya 2 minggu lah stay di Padang, itu 10 hari lah. Karena ada minum obat, ada USG juga nanti. Tidak mungkin ibu balik Batam. Jadi stay lebih kurang 10 hari sampai 2 minggu di Padang untuk proses inseminasi. Kalau seumpamanya HSG-nya saya di sini Dok, nanti bawa bisa, boleh. Bisa, Dok. Boleh. Kalau ada di sana aja. Sperma juga boleh di sana. Kalau cutinya kan sekarang juga terbatas, Dok. Jadi saya di sana konsulnya, nanti HSG-nya saya di Batam sama analisa sperma ya, Dok. Yang terus untuk konsulnya langsung saya bawa hasilnya ke dokter. Boleh. Boleh Ibu HSG di sana, analisa sperma di sana. Ibu datang ke saya haid kedua ya. Oh, berarti untuk berikutnya kunjungan keduanya pas haid kedua sekalian bawa. Tapi kalau Ibu haidnya terlambat atau nggak datang-datang, Ibu bisa WA saya akan kasih obatnya nanti. Ibu kalau nggak, Dok, mana saya haid kedua Bu? Udah 2 bulan nggak datang-datang haid saya. Maka Ibu kasih tahu. Nanti saya akan WA akan obatnya, beli di Batam. Nanti begitu habis minum obat datang haidnya, maka haid keduanya berkunjung ke Padang. Sehingga Ibu lebih efektif. Nah, nanti langsung kita start. Atau 1 bulan sebelum Ibu ke Padang memulai program hamil, Ibu bisa juga WA saya. Nanti saya akan guiding, saya akan berikan obat, biasanya obat pil KB 1 bulan sebelum mulai terapi, sebelum mulai program hamil. Jadi 1 bulan sebelum program hamil kita beri dulu pil KB agar haidnya teratur. Ya, dan pil KB ini nggak harus ke Padang. Nanti saya resepin aja, saya tuliskan obatnya apa, Ibu beli di Batam, Ibu minum. Nah, asalkan sudah ada HSG, sudah ada pemeriksaan sperma, maka minum pil KB 1 bulan sebelum program hamil. Nah, nanti kenapa? Kalau saya mau Agustus ke sana, Juli minum. Bisa bawa hasil HSG-nya sama analisa sperma gitu Dok di haid kedua. Tambah minum pil KB ya 1 bulan sebelum. Oh, minum pil KB ya Dok. Ya, 1 bulan sebelum tambah HSG tambah analisa sperma ya. Nah, kemarin sebelum-sebelumnya saya pernah minum itu Dok yang apa pil KB yang Cycloproginova. Ya, Cycloproginova ya. 3 bulan. Ya, ini 1 bulan aja. Yasmin aja Ibu minum nggak apa-apa Yasmin. Yasmin. Nanti saya kalau umpamanya Agustus ke sana, saya bawa hasil HSG sama analisa sperma ya Dok ya. Ya, jadi Ibu bulan Juli itu Bu minum Yasmin pil KB, Ibu lakukan pemeriksaan HSG hari ke-9 sama pemeriksaan sperma. Nanti ketika Ibu datang Agustus tuh Ibu datangnya pas haid kedua di Padang, bawa hasil HSG, bawa hasil analisa sperma, dan Ibu sudah minum pil KB 1 bulan sebelum. Nah, nanti Ibu langsung kita start inseminasinya. Ya. Ya. Makasih ya Dok. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Rina yang dari Batam atas pertanyaannya. Kita tunggu kehadirannya di Kota Padang.
tepatnya di BMC di Madura IV Padang. Kita lanjut untuk audiens atas nama Ibu Cynthia Carolina. Halo, selamat siang Ibu Cynthia. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Silakan Ibu. Nah, baik, selamat siang Pak. Siang Bu Cynthia. Nah, gini Dok, saya berusia 28 tahun. Ya. Nah, jadi saya sudah kurang lebih 3 tahun menikah. Ya. Nah, jadi saya sudah pernah cek kondisi saya, tapi baru dengan USG transvaginal. Ya. Nah, jadi hasil diagnosanya itu sel telurnya kecil-kecil. Nah, kemudian dikasih, saya intens minum obat selama 3 bulan, cuman kok ada kekhawatiran gitu Dok. Karena saya ada dengar-dengar ada yang bilang kalau efek obat jangka panjang itu bisa menyebabkan kista. Apa iya Dok? Jadi itu yang membuat saya itu tidak yakin dan akhirnya mundur kayak gitu. Mohon penjelasannya Dok. Obatnya apa Ibu? Bu Cynthia, obatnya diminum apa? Kalau saya cek itu yang hormon semua gitu Pak. Tahu Ibu mereknya? Boleh sebut? Sebentar. Ada yang salah satunya metformin kalau nggak salah ya. Metformin bukan obat hormon, nggak apa-apa. Oh bukan ya? Yaitu obat untuk mencegah resistensi insulin pada PCOS. Itu boleh dikonsumsi, aman, tidak menimbulkan gitu, kista. iya. Apalagi? Nah, sebentar. Pil KB kah? Pil KB kayaknya enggak. Sebentar ya Dok ya. Ya. Jadi ada yang Calvera, kemudian Floxipar, terus Santae, Calvera. Apa? Calvera. Provera bukan? Bukan, Calvera, terus Floxipar. Floxipar. Santae. Santae vitamin E. Oh ya, Clovertil. Clovertil berapa hari minumnya? Terus-menerus? Clovertil itu 1 kali 1. Selama? Oh, cuma dikasihnya 5 buah kayak gitu setiap 1 kali konsul. Kalau 5 buah benar itu, hanya untuk 5 hari saja. Oh iya, kemudian ada Tazimut. Ya, itu kayaknya vitamin-vitamin aja ya. Terlalu banyak Ibu minum vitamin ya? Ini saya bacakan ada yang konsul pertama obatnya beda, nanti konsul kedua gitu. beda sampai 3 kali konsul nah, gitu jadi Dok. kalau saya dengar cerita dari Ibu Cynthia, kemungkinan Ibu Cynthia diagnosanya PCOS ya? Iya, sel telur kecil. Kalau PCOS tadi kan udah dibahas tadi oleh penanya sebelumnya, Ibu udah dengar tadi kan? Pertama modifikasi gaya hidup, yang pertama. Yang kedua kita melakukan regulasi haid, aturan siklus haid, lakukan screening program hamil, USG, HSG, cek sperma, dan melakukan program hamil. Jadi Ibu Cynthia program hamilnya nggak bisa lagi dengan cara alami kalau 2,5 tahun ini. Mesti inseminasi minimal. Kalau nggak nanti wasting time. Semakin lebih muda usia mulai insem itu peluangnya lebih besar. Jadi jangan ditunda-tunda terus, sudah 2,5 tahun. Nanti terlalu lama. Jadi Ibu, saran saya yang pertama, Ibu segera lakukan USG transvaginal, haid kedua. Kemudian dicek profil hormonnya. Ada 3 jenis hormon yang kita cek, FSH, LH, estradiol. Pada haid kedua. Nanti 3 hormon ini kita nilai. Kalau hormon LH-nya terlalu tinggi, kita lakukan laparoskopi dulu, ovarian drilling. Tapi kalau tidak, nggak perlu kita lakukan laparoskopi, ovarian drilling. Kemudian lakukan HSG hari ke-9 dan ke-10. Kemudian cek sperma. Itu kan, cek sperma hari ke-9 ke-10. Udah dapat data itu, ada data kadar hormonnya, USG-nya, HSG, dan cek sperma. Maka pada siklus haid berikutnya, haid kedua, langsung start insem. Jadi seperti itu, langsung insem. Jadi Ibu tidak ngambang nih. Ini ngambang nih program nggak jelas. Langsung Ibu inseminasi. Jadi terarah gitu. Lakukan inseminasi. Berapa kali bisa kita ulang-ulang sama 3 kali dengan 3 pendekatan, 3 strategi yang berbeda. Kalau saya boleh tahu Ibu, agak gemuk atau gimana, overweight gitu? Kalau saya konsul itu, kalau dokter nyaranin itu turunin berat badan sekitar 3 kilo. Ya, berat Ibu berapa emangnya? Sekarang 58, tapi dokter mintanya 55. Ya, berarti tidak terlalu inilah. Ya, jadi seperti itu. Jadi
sudah benar dilakukan oleh dokter ibu sebelumnya itu, tapi tidak ini Mas, karena program penanganan PCOS itu ada level 1-nya, level 2-nya. Masih berada di level 1 terus, artinya naik lagi step ke atasnya. Nah, iya. Jadi, Dok, gini dok. Ya. Kebetulan kan saya kan di luar kota Padang. Ya. Nah, jadi ada berminat untuk mengikuti program seperti itu kan dok. Kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama dari mulai USG transvaginal, HSG, terus cek sperma. Nah, minimal cek awal itu dulu. Ibu stay di mana? Di Sungai Penuh. Oh, Sungai Penuh, otomatis Ibu nggak bisa HSG di sana itu. Saya juga orang Sungai Penuh. Iya. Oh iya Pak, saya pernah tahu juga. Iya, yang klinik Naswa di Sungai Penuh itu punya saya. Jadi asrama. Oh iya iya. Jadi Ibu orang Kincai ya. Jadi ya, orang Kincai. kunjungan pertama pada saat haid ya. Ya. Kemudian Ibu HSG dengan cek sperma hari ke-9 atau ke-10. Berarti 2 kali kunjungan ke Padang. Berarti hari ketiga haid dan hari ke-9 atau 10 haid. Ya. Udah 2 kali, setelah itu Ibu balik lagi ke Rinci, tunggu haidnya, maka haid kedua siklus berikutnya datang lagi, itu udah mulai. Udah start gitu ya. Nah, kalau cek spermanya kapan, Dok? Itu hari ke-9 ke-10 bersama dengan HSG sekalian. Oh, berarti yang cek kedua ya, yang datang kedua. Ya, nanti kita mulai insen tersebut, obat 5 hari pertama minum obat saja. Nah, Ibu boleh balik ke Rinci. Tapi setelah itu ada suntik 3 hari berturut-turut, maka itu di Padang 3 hari. Kemudian baru insep. Jadi lebih kurang ya 3 atau 5 hari stay di Padang lah. Oh ya, berarti haid hari ketiga, kemudian haid hari ke-9 atau 10, kemudian haid kedua siklus berikutnya, gitu ya Dok ya? 5 harinya minum obat, itu boleh balik ke Rinci dulu. Nanti kalau setelah 5 hari minum obat, balik ke Rinci, balik lagi ke Padang. Nanti saya lihat kalau perlu suntik, kita suntik 3 kali, maka itu nggak mungkin balik kan, mesti stay di Padang. Sampai dengan saat insem. Jadi kalau total 5 hari lah yang berturut-turut stay di Padang. Oh iya, Dok, kalau tindakan insem itu apakah kita benar-benar bed rest gitu, misalnya selama seminggu? Enggak gitu ya? Biasa aja. Oh, biasa aja ya? Asal jangan loncat-loncat. Enggak yang sampai dirawat gitu ya? Iya, jangan olahraga ekstrim aja, jangan loncat-loncat, aerobik atau main volley ya, jangan. Gitu kan nggak sampai yang dirawat berhari-hari gitu nggak ya? Bayi tabung aja nggak pakai dirawat Bu, apalagi insem. Oh gitu. Ngapain dirawat sama ya? Malah disuruh berhubungan ya Bu 24 jam setelah insem. Disuruh berhubungan lagi supaya menambah dosis spermanya. Jadi tidak ada dirawat dan seperti biasa aja aktivitas ringan biasa. Oh iya. Ya makasih Dok, mungkin karena saya hanya baru sampai USG transvaginal, saya belum pernah HSG dan belum pernah cek sperma, jadi belum tahu lebih mendalam apa permasalahannya. Screeningnya belum lengkap nih. Iya. Ya oke, terima kasih Dok. Ya sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Dok, ini ada satu pertanyaan Dok dari Ibu Mira Hastin Dok. Mira Hastin. Ya. Izin bertanya Dok, seandainya keempat faktor penyebab sulit hamil dialami punya riwayat operasi, saluran tuba bermasalah, dan sperma yang kurang baik, apa masih ada kemungkinan untuk dilakukan inseminasi atau IVF Dok? Dan seberapa besar tingkat keberhasilannya? Dengan siapa Pak Esther? Bu apa? Ibu Mira Hastin. Oh Mira Hastin. Ya baik Bu Mira. Jadi kalau memang ada gangguan keempat seperti itu, maka kita biasanya akan melihat satu persatu. Satu persatu itu kita lihat itu adalah kita lihat dulu, kita lakukan USG transvaginal, kita nilai bagaimana keadaan rahim si ibunya, bagaimana keadaan tubanya dengan HSG, dan bagaimana cadangan telurnya. Cadangan telur itu sangat penting karena cadangan telur juga menentukan keberhasilan program hamil. Kalau memang rahimnya bagus, saluran tubanya kalaupun bermasalah, udah rusak, kita lihat lagi cadangan telurnya. Kalau cadangan telurnya menurun, maka itu semakin mengindikasikan kita untuk memilih program hamil bayi tabung. Kemudian sperma juga kita lihat seberapa berat gangguannya. Ya, seberapa berat gangguannya. Kalaupun memang ada gangguan yang berat, ya kita coba bayi tabung. Jadi, ibu tidak perlu berputus asa, kita akan lakukan evaluasi sedetail mungkin nantinya. Sedetail mungkin kita lihat seberapa parah ibu, kemudian berapa peluang keberhasilannya. Karena memang seperti saya katakan di akhir tadi itu, program hamil adalah bagian dari ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi kita cukup berpengalaman juga, walaupun kadang-kadang secara ilmiah, secara akademik atau di atas kertas dia peluangnya sangat kecil. Tapi kalau Allah mengizinkan maka tidak ada yang tidak mungkin gitu. Maka ada pasien kita yang sudah insem, kemudian bayi tabung gagal, ternyata di insem lagi malah berhasil. Padahal program hamil turun dari bayi tabung ke insem gitu.
pas di insem dia berhasil, pada bayi tabung dia gagal gitu. Jadi intinya adalah ikhtiarnya 4T tadi, ikhtiarnya di tempat yang tepat, dengan prosedur yang tepat, ya, dengan di lokasi yang tepat, niatkan untuk ikhtiar. Insya Allah kita akan berusaha membantu semaksimal mungkin, Ibu, semaksimal mungkin. Jangan lupa berdoa juga, karena Ibu tidak boleh berputus asa, tetap kita berusaha maksimal. Jadi tidak usahlah Ibu stres nanti memikirkan angka-angka persentase kehamilan itu. Karena persentase kamil itu hanya di atas kertas, Ibu. Oh, sekian persen, hanya 30%, hanya 40%, hanya 20%. Ya, kalau 20% itu ternyata kita yang salah satunya, kan berarti kita hamil, kan. Jadi itu hanya bikin stres saja. Ya, itu cukup jadi konsumsi dari para klinisi untuk perbincangan akademiknya. Ya, tidak perlu Ibu terpaku dengan angka-angka. Ya, yang penting kita akan berusaha semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik. Kira demikian. Oke, terima kasih Dr. Dedi. Ya. Dok, satu peserta lagi Dok ya, karena keterbatasan waktu. Jadi untuk Ibu Desi Sari, silakan. Silakan Ibu Desi Sari. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Iya. Selamat siang. Dok, saya suaminya. Ya, suami Bu Desi ya? Iya, dokter. Ini saya mau nanya, usia istri saya kan 36 tahun. Ya. Saya 35 tahun. Istri pernah HSG, hasilnya kan tuba non paten. Ya. Kemudian juga pernah operasi laparoskopi. Ya. Kita juga pernah program IMSEM 1 kali sama bayi tabung 1 kali, tapi belum berhasil nih Dok. Ya. Jadi mungkin ada saran gitu Dok untuk program selanjutnya atau gimana Dok gitu Dok? Tanya dulu Pak, pada waktu laparoskopi yang ditemukan apa Pak? Ada miom ya Dok. Miomnya sudah sama diangkat. perlengketan. Miomnya sudah diangkat? Sudah ya? diangkat Dok. Kemudian perlengketan. Iya, sama perlengketan. Tubanya gimana Pak? Tubanya non paten. Non paten. Iya. Berarti tubanya sudah rusak dua-duanya, ada miom sudah diangkat, ada perlengketan. Kemudian pada indung telurnya Pak, apakah ada kista sebelumnya? Indung telurnya nggak ada Dok, kista. Normal ya? Indung telur normal. Normal. Iya, waktu saya program bayi tabung itu, memang sel telurnya itu yang banyak itu cuman ada di sebelah kiri. Ya, yang kanan sedikit satu doang gitu, jadi 1 doang. Ada kista coklat atau kista endometriosis? Nggak ada Dok. Nggak ada ya? Mioma aja sih. Oh, cuma mioma. Iya. Ya, saya kira kalau mioma, prospeknya cukup baik sih Pak. Yang agak berat itu, yang agak jelimet itu memang kita menghadapi kista endometriosis dan adenomiosis. Dan itu pembengkakan rahim dan kista coklat. Kista coklat itu memang sangat merusak dan menimbulkan perlengketan dan kerusakan yang lebih luas gitu. Itu memang agak banyak PR kita. Tapi kalau dengan cerita Bapak yang hanya gangguan di tuba, maka kalau memang tubanya tersumbat dan kalau memang tubanya itu infeksi, maka sebaiknya tuba itu dibuang. Karena nanti kalau ada infeksi pada tuba, kalau tidak dibuang tubanya, maka infeksi di tuba itu bisa masuk ke dalam rongga rahim. Kalau dia masuk ke dalam rongga rahim, maka otomatis dia akan menyebabkan angka keberhasilan program hamil jadi menurun. Karena cairan yang ada di dalam tuba tersebut bisa meracuni embrio yang kita masukkan ke dalam rongga rahim. Makanya kalau saya ketemu adanya infeksi tuba, ada pembengkakan tuba, maka itu saya akan membuang tuba tersebut kalau memang tidak bisa diperbaiki. Karena kalau tidak dibuang, maka cairan infeksi yang ada di dalam tuba akan masuk ke dalam rongga rahim. Sehingga ketika kita lakukan bayi tabung, maka cairan infeksi itu akan merusak atau meracuni embrio. Sehingga setiap program hamil gagal terus. Maka itu dibuang satu. Yang kedua, karena umurnya sudah 36 tahun, kita lakukan evaluasi lagi terhadap cadangan telurnya. Bagaimana cadangan telurnya, berapa bisa kita optimalkan untuk kita petik. Ya, saya kira demikian Pak, harus dilakukan reevaluasi. Jadi kita lihat lagi kalau saya terbiasa melihat secara menyeluruh dulu Pak. Saya kan tidak, ibaratnya seperti mau perang. Kita program hamil ini seperti perumpamaan kita perang Pak. Sebelum kita maju perang, kita tahu dulu medannya.
Jadi bagaimana medan tempur kita tuh, bagaimana rahimnya, bagaimana tubanya ini merusak rahim. Semuanya mesti kita evaluasi dulu. Apalagi kalau sudah pernah gagal insem, gagal bayi tabung seperti ini, itu biasanya kita akan evaluasi secara detail gitu. Maka segala sesuatunya yang akan menurunkan angka keberhasilan harus kita koreksi dulu sebelum kita mulai lagi ke bayi tabung berikutnya. Berarti Ya, dok, kalau tubanya satu kan tadi misalkan diangkat gitu ya, itu berarti hanya ada tinggal satu gitu ya dok ya? Nah itu Pak, kita mengangkat tuba itu kan bukan karena angkat-angkat aja Pak. Kalau memang pada waktu laparoskopi kita temukan tuba itu sudah infeksi, sudah bengkak, infeksi, itu kan kalau kita biarkan nggak ada gunanya juga, tidak berfungsi juga. Iya. Tapi kalau kita biarkan, tidak kita angkat, maka cairan infeksi yang ada tuba itu masuk ke dalam rahim dia Pak. Kalau dia masuk ke dalam rahim, itu meracuni embrio. Sehingga kalau bapak istrinya ikut program hamil bayi tabung, maka tidak bisa nempel embrionya ke dinding rahimnya karena kena cairan infeksi tuba. Maka sesuatu yang sudah tidak berfungsi tapi malah merusak, lebih baik kita buang. Sama kayak tangan kita, kalau sudah hitam jari kita kan nggak berfungsi lagi, udah mati. Tapi kalau seandainya tidak kita buang, maka infeksinya bisa meluas ke tempat-tempat lain. Lebih baik kita buang. Seperti itu. Jadi tuba yang sebelah satunya. Kalau memang infeksinya dua-duanya, lebih baik dua-duanya dibuang. Jadi kalau ada infeksi tuba dua-duanya, rusak tubanya, infeksi, bengkak, lebih baik dibuang dua-duanya, jangan sayang-sayang. Ngapain dipertahankan, dia toh tidak berfungsi juga. Buang saja, nanti fokus ke bayi tabung sehingga tidak ini. Daripada kita tinggalkan, buang satu, tinggalkan satu, yang satu ini nanti meracuni embrio. Maka ketika bayi tabung gagal terus. Makanya ya harus jelas-jelas, infeksi, rusak, udah buang. Fokus ke bayi tabung sehingga nanti tidak lagi dia mengganggu terhadap embrio yang masuk ke dalam rahim. Demikian Pak. Ya, makasih ya dok. Ya sama-sama Pak. Oke, terima kasih tadi suaminya Ibu Desi, dan karena keterbatasan waktu dok, jadi kita akhiri pertemuan kali ini. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian, di Morula IVF Padang itu lagi ada promo paket berkah lebaran. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke nomor 0812 6188 9965. Saya ulangi kembali ke nomor 0812 6188 9965. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau bertanya juga bisa langsung ke nomor WA tersebut, dan untuk melakukan appointment juga bisa menelpon langsung ke nomor tersebut. Demikian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih Dr. Dedi. Terima kasih peserta, Bapak dan Ibu sekalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.